Apa kabar sama Bang? Gimana? Ya, nerusinnya kemarin. Mas Ari kemarin kan membahas tentang 4 elemen dasar. Betul. Salah satunya adalah energi, Mas. Iya, betul. Ya, ini apakah energi itu bisa melakukan pukulan jarak jauh, Mas? Artinya di pelatihan inti daya bisa demonstrasi memukul jarak jauh gitu ya kira-kira ya. Betul. Kalau saya yakin Mas Bambang banyak nonton YouTube nih. Terlalu banyak nonton YouTube ya. Jadi banyak adegan-adegan yang mungkin dilihat di video seolah-olah orang memiliki kemampuan energi itu sakti sekali gitu ya. Bisa mukul orang dari jarak jauh, bisa dipukul tapi yang mukul malah mental gitu ya. Secara konsep energi, hal itu bisa saja terjadi. Hanya saja kalau tujuannya adalah untuk melakukan pamer kesaktian kepada orang lain atau dilakukan dengan orang yang tidak memahami konsep energi, maka sulit untuk dilakukan. Tetapi kita akan melakukan demonstrasi itu di kelas nanti, di kelas pelatihan inti daya ya. Bahkan di level inti 1 kita sudah melakukannya, demonstrasi seperti itu. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa Anda memiliki kemampuan seperti itu. Saya hanya akan mengatakan bahwa demonstrasi tersebut ditujukan untuk mengukur atau mengetahui bahwa efek energi itu ada. Kira-kira seperti itu. Kalau kita tidak bisa melihat suatu bentuk energi ya, tapi setidaknya kita bisa merasakan keberadaan energi tersebut. Sehingga dengan demonstrasi-demonstrasi seperti pukulan jarak jauh, mentransfer energi dan lain sebagainya, kita bisa mengetahui bahwa energi itu benar-benar ada. Kira-kira seperti itu, Mas Bambang. Tadi Mas Ari kan menyinggung tentang bagaimana mentransfer energi. Di Iya. daya bisa mentransfer energi. Betul. Cara kerjanya seperti apa, Mas? Ya kalau bicara transfer energi betul ya, memang bisa dilakukan gitu. Hanya saja yang namanya transfer gitu ya, tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada penerima. Satu contoh kecil. Saya ibaratkan energi ini sebagai sebuah komunikasi ya. Saya telepon Mas Bambang. Ketika Mas Bambang tidak angkat telepon saya, kira-kira kita bisa nyambung nggak ngobrol? Bisa. Nggak mungkin dong. Nah makanya transfer ini tidak memandang jarak, tidak mengukur dari di mana orang yang kita tuju berada, tetapi harus dipastikan bahwa ada penerimaan di sana. Artinya antara orang yang melakukan transfer energi dengan yang ingin menerima energi tersebut ya, itu harus benar-benar bersedia untuk menerimanya. Ketika tidak dalam satu frekuensi, maka sulit untuk dilakukan proses pentransferan energi. Nah, banyak beredar video di YouTube atau mungkin di pelatihan keilmuan lain seolah-olah energi bisa ditransfer kapanpun, dimanapun, tanpa syarat apapun. Menurut saya ini sebuah buruan publik. Nah inilah makanya kenapa saya membuat inti daya, saya buka, saya ajarkan, saya berikan pelatihan ini dengan benar-benar memberdayakan peserta, bukan memperdaya pesertanya. Seperti itu Mas Bambang. Oh ya Mas, tadi kan dikatakan sama Mas Ari kita bisa pukulan jarak jauh. Betul. Dan bisa transfer energi. Apakah setelah kita mempelajari inti daya kita bisa menjadi orang sakti? Menarik ya pertanyaannya ya. Pukulan jarak jauh tadi saya katakan bahwa itu hanya berlaku untuk orang yang memang sudah menguasai energi. Di pelajaran hipnosis ya, atau di dalam keilmuan hipnosis kita nggak perlu energi untuk melakukan itu. Dengan sugesti saja cukup sebenarnya. Tapi efeknya berbeda antara orang yang melakukan pukulan jarak jauh dengan energi dengan orang yang melakukan pukulan jarak jauh hanya menggunakan sugesti gitu ya. Karena menurut saya sugesti dan energi ini selalu beriringan, berjalan bersamaan. Bisa memungkinkan ada sugesti tanpa energi, tapi ketika sudah kita berbicara mengenai energi, pasti ada sugestinya di sana. Nah, lanjut masalah kesaktian tadi. Sakti yang bagaimana? Saya mau tanya dulu. Ya sakti menurut pandangan orang Indonesia kan bisa kebal bacok gitu kan. Proteksi diri. Ya, ya. Atau kalau kita kesel sama orang, kita dendam, kita santet tuh orang gitu. Oke. Kita guna tuh orang. Oke. Terlalu mistik ya, klinik sekali pemahamannya Mas Bambang ya. Jadi begini, di inti daya kita akan mencoba mengupas secara tuntas apa yang segera terjadi pada fenomena santet tadi. Bagaimana cara kerjanya? Kita mempelajari itu. Nah, kesaktian di sini orang ingin belajar inti daya, saya berharap tidak mencari sebuah kesaktian.
Tetapi jangan heran kalau nanti setelah orang menguasai materi inti daya atau menguasai keilmuan inti daya, tiba-tiba dianggap sakti. Sakti ini kan persepsi. Mas Bambang bisa saja menganggap saya sakti, tapi saya mungkin tertawa, terbahak-bahak dalam diri saya karena sebenarnya saya bukan orang sakti, begitu ya kira-kira ya. Tapi orang yang tidak tahu kan menganggap bahwa saya memiliki kesaktian tertentu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga ketika orang mempelajari inti daya, dia akan mengetahui bahwa kesaktian itu sejatinya tidak ada. Gitu. Kalau kita berpikir bahwa orang sakti adalah orang yang ketika dibacok tidak mempan, gitu ya. Saya malah ingin mengatakan kepada orang itu bahwa orang sakti itu adalah ketika orang yang dibacok jarak semeter itu sudah mental lagi atau tidak mampu menembus perisai dirinya, itu sakti, Mas. Tapi ada lagi yang lebih sakti. Jangankan mau memukul kita atau orang ingin mencelakai kita, orang bisa tidak memiliki niat sama sekali untuk berbuat jahat kepada kita. Itulah orang sakti sejatinya. Nah, untuk menjadi orang seperti itu berarti sebenarnya tidak perlu mempelajari hal-hal berbau kesaktian apapun. Cukup menjadi orang baik, orang yang mudah tersenyum kepada setiap orang, dan kita memiliki pemahaman spiritual yang dalam. Kita harus mampu membahagiakan diri kita, orang-orang di sekitar kita, dan juga orang-orang yang memang pantas untuk kita sayangi. Nah, dengan seperti itu, kita sudah tidak perlu lagi yang namanya kesaktian sebenarnya. Tetapi, karena memang di Indonesia ini orang haus akan kesaktian, sehingga saya harus mengatakan bahwa orang mempelajari inti daya, dia tidak akan menjadi sakti. Saya tidak pernah mau mencetak orang untuk menjadi sakti, karena bahaya. Dia akan menjadi sombong, pamer keilmuan dan lain sebagainya. Itu kita tidak mau seperti itu. Kita tidak ingin, inti daya tidak ingin mencetak seseorang menjadi sombong, arogan, bahkan merasa lebih hebat, lebih tinggi dari saya pun juga. Saya tidak ingin mencetak orang seperti itu. Justru orang masuk ke dalam pemahaman inti daya adalah dia akan semakin menyadari bahwa dirinya tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi efeknya dia akan dianggap sakti oleh orang lain, itu benar. Efeknya dia akan dianggap sakti oleh orang lain, itu benar. Jadi fenomena seperti santet, kebal, lalu perisai diri gitu ya. Kita akan kupas inti daya nanti seperti apa. Fenomenanya bagaimana dan rahasianya seperti apa, kita kupas tuntas dalam pemahaman inti daya. Nah, kalau Mas Bambang tanya caranya bagaimana, tentu saya sulit menjelaskannya karena butuh waktu panjang lebar. Maka saran saya, segeralah mendaftar, ikut di pelatihan inti daya. Oke Mas Ari, gini loh Mas, saya kan pernah belajar beberapa teknik pengobatan seperti hipnotis, hipnoterapi, self atau spiritual healing. Apa masih bisa saya menambah teknik di inti daya gitu ya? Oke, mempelajari inti daya ini sebenarnya bukan hanya untuk satu kalangan tertentu. Artinya, sekalipun seseorang telah memahami berbagai teknik pengobatan ya, baik itu berbasiskan energi ataupun totok ya, keterampilan fisik dan sebagainya. Tentu setelah dia mempelajari inti daya tidak ada sia-sia, karena banyak pemahaman yang mungkin belum didapatkan, termasuk teknik pengobatan dalam inti daya itu sendiri. Karena kita mengkolaborasikan berbagai macam teknik dari berbagai macam jenis keilmuan. Makanya saya katakan di inti daya kita fokus pada 4 elemen: fisik, energi, pikiran, sama spiritual. Nah, 4 elemen itulah diracik menjadi satu, dikombinasikan menjadi sebuah teknik pengobatan. Karena memang di inti daya sendiri juga ada sebuah level khusus nanti ya, yang mempelajari cara khusus untuk pengobatan seperti itu, sehingga tidak sia-sia dan tidak ada larangan untuk orang yang telah mempelajari keilmuan-keilmuan yang sebelumnya telah ada. Ya mungkin aja kan nanti saya bisa mengkolaborasikan betul ya teknik-teknik yang sudah pernah saya pelajari. Ya pasti, kalau itu pasti bisa, karena memang nanti orang yang sudah mempelajari keilmuan lain akan mengerti, oh bedanya di sini. Tapi perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan gitu ya. Justru dengan mempelajari inti daya, orang yang tadinya menganggap bahwa dalam satu keilmuan dengan keilmuan yang lain saling bertentangan, di inti daya dia akan menemukan benang merahnya. Oh ternyata di sini benang merahnya, begitu kira-kira. Karena sesuai dengan apa yang saya katakan di awal, bahwa inti daya adalah suatu keilmuan yang menyempurnakan, karena menggabungkan
mengkombinasikan berbagai macam keilmuan yang pernah ada. Seperti itu Mas Bapak. Di keilmuan lain yang pernah saya tahu bisa membantu menyelesaikan permasalahan terhadap diri sendiri ataupun orang lain, Mas. Permasalahan hidup maksudnya? Ya, permasalahan hidup diri sendiri atau orang lain. Betul. Apakah di Hidayah bisa seperti? Ya pasti dong kalau itu, karena orang yang mempelajari tentang teori pikiran itu sudah pasti bisa membantu menyelesaikan masalah hidupnya maupun orang lain. Itu baru pikiran saja, belum masuk ranah energi, belum masuk ranah spiritual, gitu ya. Begitu juga dengan masalah fisik. Gitu. Nah, di Hidayah ini kan membahas 4 elemen tadi. Saya ulang sekali lagi, fisiknya ada, pikirannya ada, gitu ya, energinya ada, spiritualnya ada. Nah, dengan memahami 4 elemen ini, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan dalam diri kita, ya, maupun orang lain. Tapi tidak bisa semua masalah dipukul sama. Makanya saya perlu bertanya lagi nih sama Bang nih, masalah yang seperti apa? Ya, semisal masalah hubungan rumah tangga, suami istri begitu ya, suami istri atau hubungan anak, orang tua kepada anaknya, lalu seksualitas. Oke, jangan katakan bahwa Mas Bambang mengalami impotensi ya, tidak ya. Oke. Kan misalnya Mas. begini. Oke. Untuk permasalahan rumah tangga, keharmonisan antara suami dengan istri ya, tentu ini bisa dipahami, dipelajari di Hidayah khususnya di elemen pikiran dan juga energi nanti. Karena energi yang bertabrakan antara istri dengan suami bisa saja terjadi dan tidak menimbulkan keharmonisan. Nah, maka itu perlu ada penyelarasan energi yang ada di diri suaminya dengan yang ada di istrinya. Nah, begitupun dengan pola pikir yang ada di suaminya dan juga di istrinya. Nah, tentu untuk merubah pola pikir seseorang itu kan dibutuhkan sebuah cara. Kalau kemarin atau dulu kita mengenal dengan istilah hipnosis, ada hipnoterapi, adalah sebuah cara untuk memberikan atau memasukkan sebuah sugesti atau program ke dalam pikiran bawah sadar orang lain gitu ya. Di inti daya kita akan mempelajari itu, kita bahas secara tuntas. Tetapi inti daya lebih kepada poin-poin pentingnya saja. Jadi bagaimana merubah mindset orang lain, melakukan penanaman program positif ke dalam diri orang lain gitu ya. Nah, itu baru elemen pikiran kita bahas. Di energi, penyelarasan energi, membuang energi negatif sehingga yang tadinya di rumah tangga itu sering bertengkar, nanti setelah itu akan jarang bertengkar. Karena apa? Karena sudah selaras, pemahamannya sudah sama, pola pikirnya sudah sama, energinya sudah sama. Seperti itu. Begitupun hubungan antara orang tua dengan anak. Anak tidak memandang orang tua sebagai sosok yang menakutkan. Karena orang tua tahu cara bagaimana mendidik anaknya dengan baik dan benar, dengan cara yang disukai oleh anaknya, nyaman sekali. Sehingga anak tidak menganggap orang tua sebagai sesuatu yang menyenangkan. Seringkali terjadi kesalahan pada orang tua adalah orang tua egois mendidik anaknya dengan cara yang kurang tepat. Walaupun tujuannya baik, tapi kalau caranya tidak tepat, maka anak tetap akan menganggap hal itu sebagai satu bentuk tindakan yang kurang menyenangkan. Sehingga anak tidak muncul respon yang positif, tapi justru malah menganggap orang tuanya sebagai orang yang bawel misalnya, atau terlalu banyak mengekang misalnya. Ini karena orang tua tidak mempelajari bagaimana cara mendidik anaknya dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, seksualitas untuk hubungan suami istri mungkin onnya kurang lama ya, itu juga kita bahas nanti. Karena sejatinya bukan ukuran dan juga bukan soal besar atau panjang ya, sesuatu yang dimiliki oleh seorang pria yang katanya sih banyak wanita yang berharap pengennya sih yang besar-besar gitu ya, padahal belum tentu menurut saya gitu ya. Sebenarnya itu bisa dikontrol di pikiran orang yang sedang melakukan hubungan suami istri tadi. Jadi kemampuan untuk mengontrol itu tergantung pada pikiran si pelakunya dan juga energi yang ada. Bahkan Inti Daya ada aplikasi khusus nanti untuk Inti Daya for seksualitas. Tunggu saja, nanti kita akan meluncurkan program itu khusus untuk seksualitas. Jadi seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Anda bisa membantu masalah, ya jawaban saya bisa. Tapi masalahnya yang seperti apa dulu kan, seperti itu Mas. Oke,
Oke deh Mas, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Ya. Nanya banyak juga nggak apa-apa. Terakhir aja lah, nanti takut terlalu mengganggu Mas Hari. Oke, terus? Di keilmuan lain yang pernah saya pelajari gitu, banyak istilah yang mungkin saya kurang mengerti gitu. Bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Apakah di keilmuan inti daya itu sama gitu? Banyak istilah yang mungkin nanti membingungkan peserta. Betul. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu ketika saya masih aktif di pelatihan hipnosis hipnoterapi. Pak Ari, ini susah sekali menyebutnya ini, subconscious mind atau conscious mind ini apa gitu ya. Jadi seringkali orang kita di Indonesia terutama ya, tidak semua orang menguasai dengan baik bahasa Inggris. Jadi itu juga menjadi penghambat. Begini, inilah yang membedakan inti daya dengan keilmuan yang sebelumnya pernah ada. Kalau di keilmuan lain kita mempelajari satu keilmuan dengan banyak glosary atau istilah-istilah dalam bahasa Inggris, inti daya berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir hal tersebut. Kenapa? Karena saya lebih percaya bahwa orang yang hebat itu orang yang bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan cara yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah dijelaskan dengan cara yang rumit biar kelihatan sok pinter. Ya. Jadi kalau memang katakanlah kita membahas nanti subconscious mind gitu ya, yang artinya adalah pikiran bawah sadar. Mungkin kalau saya katakan bahwa subconscious mind itu bla 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 bla, mungkin orang malah sulit mengerti. Tapi kalau saya katakan pikiran bawah sadar itu begini loh, kan lebih enak mengerti, lebih mudah dicerna, lebih mudah ditangkap oleh peserta. Nah, inti daya tidak sama dengan keilmuan-keilmuan lain yang banyak menggunakan glosary atau bahkan menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Kita akan minimalisir penggunaan kata-kata dalam kamus Inggris ya. Ingat, inti daya ini produk Indonesia, muncul di Indonesia, sehingga kalau kita bisa membuat kata-kata atau istilah-istilah dalam bahasa Indonesia untuk mendunia, kenapa tidak? Kenapa kita harus mempromosikan kata-kata atau bahasa luar? Jadi inti daya, kita akan belajar dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan materi yang sangat mudah untuk dicerna, dan juga tidak bertele-tele. Sesuatu yang sulit saya akan rubah menjadi mudah untuk dijelaskan, dan bukan mempersulit sesuatu yang mudah untuk dijelaskan. Sekali lagi saya katakan, orang hebat adalah orang yang menjelaskan sesuatu yang susah menjadi mudah, bukan sesuatu yang mudah menjadi susah untuk dijelaskan. Biasanya biar kelihatan sok pintar. Kira-kira begitu. Berarti nanti di pelatihan itu lebih banyak bahasa Indonesia ya? Atau sudah diterjemahkan lah? Bukan terjemahkan, memang banyak istilah-istilah yang kita pakai itu dalam bahasa Indonesia, bukan penerjemahan ya. Jadi banyak sebuah teknik-teknik atau glosary atau istilah-istilah yang nantinya akan sangat mudah sekali untuk dipahami. Jadi kita nggak perlu pusing untuk menghafalkan padanan kata ya, karena itu akan menghambat proses pembelajaran. Goalnya apa sih? Peserta itu kan bisa mampu praktek ya dan menguasai. Itu goal utamanya. Sehingga soal caranya bagaimana, saya akan mencari cara paling mudah untuk peserta mampu memahami, mempraktekkan, dan mengaplikasikan keilmuan inti daya dalam kehidupannya. Begitu Mas Omar. Oke, mungkin saya nggak lama-lama nih. Pertanyaan saya udah habis nih. Ya udah, oke. Nanti sampai ketemu lagi di diskusi berikutnya. Oke, makasih Mas Ari. Ya, sama-sama.